Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar hari ini? Bersama kami, saya yang cakep bernama Aco. Dan saya Cece yang cantik ini menyapa Anda dengan penuh semangat. Wah, Cece, hari yang semangat dan apa yang menarik untuk pemirsa Lingkar Kreatif yang bisa membawa semangat? Ada dong Aco. Seorang mahasiswa Universitas Negeri di Makassar menuntut ilmu dan pengalaman hidupnya langsung di negara maju Amerika Serikat. Oh ya? Jauh kamu, Cece? Iya, namanya Fadilah yang ikut dalam program pertukaran kebudayaan antara Indonesia Amerika. Nah, selama 7 bulan di Amerika, ia membawa cerita unik dan menarik. Daripada bengong, hayalkan kisahnya. Ayo langsung saja nonton ini. Ada pamio yang menyebut tak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Apalagi jika kesempatan tersebut membawa manfaat baik untuk diri terutama dalam membentuk karakter dan menambah keterampilan hidup, juga manfaat untuk lingkungan sekitar. Namun untuk menemukan kesempatan tersebut sesungguhnya tetap bisa terbuka selama kita cerdas dan mampu melihat peluang itu. Fadilah menjadi contoh terbaik yang mampu membaca peluang dan membuka kesempatan untuk dirinya dalam mengembangkan karakter dan life skill-nya hingga ke luar negeri. Fadilah yang saat ini aktif sebagai volunteer lingkungan dan kebudayaan di Kabupaten Maros merupakan lulusan sarjana Fakultas Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Negeri Makassar. Semasa kuliah dulu, ia pernah memperoleh kesempatan dalam program pertukaran budaya antar bangsa yang membawanya ke kota Kentucky, salah satu distrik di negara Amerika Serikat. Fadilah satu dari 2 mahasiswa asal Sulawesi dan 5 mahasiswa dari seluruh Indonesia mewakili bangsa ini dalam rangka pertukaran budaya selama 7 bulan lamanya. Pertukaran budaya itu sendiri merupakan sarana baru bagi 2 kebudayaan yang berbeda untuk saling mengenal satu sama lain, mengingat kebudayaan itu merupakan sebuah unsur penting dalam perkembangan sebuah negara. Saat itu, Fadilah masih berstatus mahasiswa yang aktif di sejumlah organisasi kemahasiswaan dan mendapat peluang untuk ikut dalam seleksi pertukaran kebudayaan di Amerika. Proses seleksi yang ketat dilaluinya dengan mudah. Selain karena Fadilah memang menguasai bahasa asing, juga memiliki pengalaman sebagai relawan kebudayaan, kemanusiaan, dan lingkungan selama ini. Jadi dari seluruh peserta dari kampus saya sendiri itu satu-satunya yang lolos saya. Dan kalau untuk dari Sulawesi hanya 2 orang. Jadi dari seluruh Indonesia ada 5 orang totalnya. Dan dari Sulawesi Selatan bukan Sulawesi Selatan aja sih, maksudnya seluruh Sulawesi ada 2 orang. Ya, segitu sih. Itu beasiswa apa sampai itu ke luar negeri? Iya, ke luar negeri. Iya. Kemana? Ke Amerika. Iya. Negara mana? Di bagian mana? Saya kemarin di negara bagian Kentucky. Ya, Kentucky saya di sana. Ya. Itu beasiswa dalam rangka apa? Ini pertukaran budaya. Jadi dipilih dari Kementerian Kebudayaan Amerika. Itu mereka memilih kandidat atau mahasiswa yang sedang menempuh kuliahnya untuk dijadikan sebagai agen budaya. Di mana di sana kita akan memperkenalkan budaya kita dan negara kita. Tidak hanya itu, kita juga mengenyam pendidikan di sana. Dan kita akan diikutkan workshop supaya kita bisa membangun relasi-relasi, koneksi, dan juga kita bisa terpapar langsung dengan budaya Amerika. Itu membawa budaya dari Indonesia, terutama pasti dari suku. Iya, terutama dari suku. Intinya soal apa sih? Apa yang disampaikan di saat budaya? Sebenarnya general aja sih sebenarnya ya, sangat general, kayak bagaimana bahasanya, bagaimana makanannya, ya bagaimana musiknya, ya seputaran itu saja sih sebenarnya, agak basic. Cuma pasti ketertarikan orang-orang di sana itu sangat tinggi, apalagi terhadap budaya-budaya menurut saya dari Sulawesi Selatan. Itu karena kita tuh kaya akan budaya. Nah, dari satu tempat ke tempat yang lain, terutama kita dari segi bahasa. Waktu itu saya membahas bahwa Indonesia itu punya 700 bahasa.
Ya, dan mereka itu sangat terkejut. Dan saya bilang bahwa at least setiap orang di Indonesia setidaknya mereka bisa lebih dari satu bahasa selain bahasa Indonesia, karena kita punya bahasa lokal sendiri. Ya. Fadila merasa bangga atas dirinya yang terpilih menjadi salah satu wakil bangsa Indonesia dalam program pertukaran budaya tersebut dalam bentuk beasiswa. Pasalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan negara Amerika terlibat dalam proses seleksi tersebut. Saat sudah berada di kota Kentucky, Amerika, Fadila sempat merasakan shock culture. Kaget karena melihat perbedaan kebudayaan yang begitu mencolok antara kebudayaan warga Amerika dan budaya warga Indonesia, terutama warga Kota Makassar. Wah, semua hal di sana sebenarnya sangat menarik ya. Tapi saya sangat terkejut dengan pertama itu saya culture shock pertama kali dengan kendaraan. Nah, saya dari Makassar nih yang macet di mana-mana, pokoknya lalu lintas sangat padat. Pas saya di sana, saya bahkan tidak pernah melihat motor satupun selama seminggu gitu. Iya. Dan bagaimana pengendara-pengendaranya itu sangat menghormati pejalan kaki. Nah, kalau misalnya di sini kan kita sampai harus kayak, wah cepet lari, lagi kosong langsung lari, atau kita hampir kayak keserempet. Nah, di sana enggak, benar-benar kayak menghormati pejalan kaki, kayak ada tombolnya sendiri, kita pencet untuk bisa menyeberang, dan mereka akan berhenti gitu. Atau kita nggak mencet pun mereka kalau udah lihat kita di pinggir jalan, mereka akan berhenti. Nah, itu budaya yang saya rasa kayak bikin saya terkejut pertama kali. Tapi untuk segi manusianya, saya sangat terkejut karena saya punya stereotype awalnya bahwa orang Amerika itu mereka adalah orang-orang yang individualis. Nah, saya pikir mereka tuh akan sangat cuek gitu. Ternyata tidak. Apalagi saya kan diwanti-wanti nih sebelum ke Amerika. Kamu orang Muslim, kamu pakai hijab, kamu orang Asia lagi. Terus gimana kamu nanti di Amerika? Saya bilang, ya udahlah, nanti kita coba ya. Iya, itu bukan dari saya, dari keluarga. Karena kan itu lagi gencar-gencarnya Asian hate. Mereka sangat rasis terhadap orang-orang Asia gitu. Di TV-TV. Nah, tapi ya di media. Ternyata pas aslinya tidak seperti itu. Saya sampai berpikir kayak, saya pernah dengar orang Indonesia itu adalah orang paling ramah di dunia. Pas saya kesana kayak, saya rasa yang survei itu belum pernah kesini. Soalnya di situ sangat ramah, orang-orangnya sangat ramah, mereka sangat menghargai. Kayak misalnya kita jalan saja, kalau di sini kan kita kayak ya udah jalan, tidak kenal, tidak akan sapaan. Di sana mereka kayak, halo, iya selamat pagi, kayak sangat ramah. Apalagi dengan saya yang menggunakan hijab, mereka kayak sangat sopan bertanya gitu, yang kamu pakai itu apa ya? Saya pengen tahu gitu ya. Saya bilang, oh ini namanya hijab, ini saya pakai karena agama saya. Oh seperti itu. Sampai ada salah satu teman saya dari Jepang, dia itu mencoba pakai. Nah, saking penasarannya. Jadi saya rasa hal-hal yang awalnya itu negatif, itu pas saya kesana berubah semua. Saya jadi kayak betah sekali tinggal di sana karena ternyata memang apa yang ada di media dan apa yang terjadi kenyataannya itu sangat berbanding terbalik. Jadi ya. Berapa lama? Di sana 7 bulan. 7 bulan. Iya. Ada berapa negara ini? Ada 60-an. 60-an. Iya, ada 60-an negara. Tak sedikit pengalaman yang dilalui Fadila membawa dampak positif bagi perkembangan karakter dalam dirinya. Selain itu, ia juga memperoleh segudang pengetahuan baru karena saat di Amerika, ia terlibat banyak kegiatan sosial yang mengharuskannya bercengkerama dengan berbagai latar belakang sosial masyarakat di Amerika Serikat. Ia mengaku ilmu yang diperolehnya telah ia salurkan ke berbagai kelompok masyarakat sosial saat ini baik di Kota Makassar maupun kota lainnya di Sulawesi Selatan dalam bentuk kuliah kerja nyata. Ia berharap agar generasi muda seperti dirinya untuk menyiapkan diri dengan berbagai keterampilan dan mencari peluang untuk bisa mengabdikan diri di negara lain untuk sebuah pengalaman yang luar biasa.